Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Susno. Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Semoga kita sehat semua dan para penonton sekalian sehat juga. Terima kasih, Pak. Terima kasih juga untuk para pengikut Pak Susno di luar sana yang sudah dengan selalu setia mengikuti channel-channel Bapak dengan memberikan like dan itu merupakan suatu support bagi kami. Pak, kita ngobrol sedikit tentang polisi saat ini ya. Kenapa ya Pak? Kok rasanya seperti bertubi-tubi masalah yang mereka hadapi. Belum selesai masalah studio Kanjuruhan. 130-an meninggal, ratusan lainnya luka-luka. Lalu ada kejadian polisi tembak polisi di Lampung. Tapi sepertinya itu sudah diselesaikan ya Pak. Lalu ada lagi kasus besar Sambogate ya Pak kita Iya, menyebutnya yang sudah 3 bulan ini menggegerkan seluruh Indonesia dan hari ini mulai disidangkan. Ada lagi kasus judi online yang katanya eh, melibatkan juga beberapa petinggi di Polri. Lalu Jumat kemarin tanggal 14 Oktober Pak iya, Presiden mengumpulkan jajaran Polri ya Pak, mulai dari Kapolda seluruh Indonesia, Kapolres seluruh Indonesia, juga para pejabat di Mabes ya Pak. Lalu pada saat itu juga tiba-tiba muncul isu bahwa Kapolda Sumatera Barat yang dipromosikan menjadi Kapolda Jatim diisukan terlibat perdagangan narkoba. Ini sepertinya masalahnya yang satu belum selesai, ditimpa lagi seperti tsunami ya Pak. iya. Lalu bagaimana Bapak Susno menanggapi arahan Presiden kemarin Pak? Baik, jadi ya tsunami benar ya. Iya, Karena gelombangnya besar sekali gitu. Gegernya besar sekali. Jadi arahan Presiden kemarin, pertama saya menanggapinya diundang ke istana semua petinggi Polri termasuk Kapolda, para Kapolres sampai hampir 600-an ya kalau nggak salah. Pak Presiden kita ini kan Kiai Jawa ya, piantun Jawa gitu. Penuh dengan simbol-simbol gitu kan. Diundang datang ke istana, tidak boleh membawa tongkat komando gitu. iya, Tidak boleh pakai topi, tidak boleh juga bawa HP, tidak boleh bawa ajudan. Hanya diizinkan membawa catatan dan pulpen. Ini kalau saya memaknai pertama ini simbol ya. Simbolnya apa? Ya, topi itu dilepas supaya Anda berpikirnya lebih luas, lebih terbuka untuk memikirkan rakyat. Layani rakyat dengan baik, dengan sopan, kemudian jangan melakukan hal-hal yang negatif. Kemudian tingkat komando itu kan simbol kekuasaan. Lepaskan simbol-simbol yang menunjukkan Anda selaku penguasa. Anda itu adalah pelayan, pelindung, pengayom masyarakat, penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan Anda baru penegakan hukum yang terakhir. Simbol kemudian HP itu kan simbol kemewahan, produk sekarang. Nah, nggak usah Anda bermewah-mewah, pakai HP segala macam model, tinggalkan itu. Rakyat yang harus Anda lihat. Rakyat mengeluh atas perilaku Anda. Nah, kemudian nggak perlu juga bawa ajudan, karena sekarang kan sudah aneh-aneh polisi. Satu orang bintang 2 aja, ajudan dan pengamannya sampai satu regu, satu petonnya, 8 orang. Ya. Sambo itu berapa ajudannya? Sopirnya berapa? Istrinya juga punya ajudan juga, polisi juga. Jadi hampir habis puluhan orang untuk melayani satu jenderal. Nanti lama-lama habis anggota polisi itu melayani jenderal. Nah, itu suruh tinggalkan semua. Anda konsentrasi pada layanan. Kemudian Presiden mengatakan tingkat kepercayaan masyarakat pada Polri akibat Sambogate dan lain-lain itu anjlok dari 82% menjadi 54%. Pada bulan sebelumnya, Polri adalah tingkat kepercayaan masyarakat tertinggi untuk aparat penegak hukum, aparat penegak hukum.
Tapi setelah itu 54% adalah tingkat kepercayaan terendah. Paling bawah, anjlok. Nah, tambah lagi dengan kasus Sabu ini, saya kira tambah anjlok lagi. Nah, apa penyebabnya? Selain peristiwa itu, juga Presiden mengatakan hal-hal yang menjatuhkan itu antara lain pungli. Di tubuh Polri masih ada pungli. Ya atau tidak? Masyarakatlah yang tahu dan polisi lah yang tahu. Karena polisi yang melakukan itu, ini kata Presiden loh, bukan kata saya loh. Nanti jangan marah, nanti dengar podcast ini marah pada saya. Bukan loh, ini kata Presiden. Mau marah, marahlah sama Presiden. Terus yang kedua, karena Polri bersikap sewenang-wenang. Yang ketiga, Polri bersikap mencari-cari kesalahan. Jadi bukan mengayomi, bukan melindungi, tapi cari-cari kesalahan. Ya dicari aja mungkin. Nah ini kan tidak boleh, dan sering kita dengar gitu kan, baik di kalangan pengusaha, investor, penambang, tambang dicari-cari kesalahannya. Padahal dari kementerian yang berwenang untuk tambang sudah mengatakan nggak ada salah. Kementerian Lingkungan Hidup bilang nggak ada salah. Kementerian Kehutanan nggak ada salah. Tapi Polri datang ke situ mencari-cari kesalahan. Sebenarnya kalau mau mencari kesalahan nggak usah itu. Tanya aja kepada Kementerian Pertambangan. Tanya aja kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tanya saja kepada Kementerian Keuangan, apa sudah bayar pajak apa belum. Kenapa harus dicari-cari gitu kan. Kemudian mau meneliti perizinannya. Daripada meminta pengusaha datangkan izin-izin itu, ya tanya aja di Kementerian SDM. Di Dirjen Minerba atau Dirjen mana. Itu sudah lengkap semua. Kok tidak suruh bawa segala macam surat, bawa ke kantor polisi. Nah ini kan aneh-aneh, itulah mencari-cari kesalahan. Jadi mafia tambang itu ya ada. Gitu. Nah kemudian yang berikut, kata Presiden, bahwa satu lagi, anggota Polri dan keluarganya bersifat memamerkan kekayaan, kemewahan. Apa itu bahasa kerennya apa itu? Hedonisme itu. Hedonisme. Nah, ya ini bukan kata saya loh, kata Presiden. Dan Presiden ini dilapori oleh rakyat. Dan juga kata anggota DPR. Anggota DPR ini dilapori oleh rakyat. Saya ini hanya nirukan. Jadi jangan sampai, oh Pak Susno mantan Polri menjatuhkan Polri. Enggak, saya ini nyampaikan, mengingatkan pada adik-adik saya yang sekarang sedang mengawaki Polri. Kata Presiden, hari ini kita harus berubah. Jadi nggak perlu pakai baju mewah, nggak perlu pakai mobil mewah, nggak perlu pakai moge, nggak perlu pakai segala macam yang berlebih-lebihan. Tas, apa? Hermes yang mahal atau tas merek apalah yang mahal-mahal itu, nggak perlu pakai itu. Karena apa? Kata Presiden, kita dalam keadaan kesulitan ekonomi. Bukan hanya Indonesia saja, negara lain. Ini akan menimbulkan kecemburuan sosial. Walaupun mungkin anggota Polri tersebut dan keluarganya bisa berdalih, wah itu kami dapatkan dengan sah dan halal. Itu warisan dari orang tua. Dan sebagainya. Tapi itu iyalah sah dan halal, tapi jangan dipamerkan. Apalagi kalau itu didapat dengan cara-cara yang tidak benar. Ya, itu tidak boleh. Nah itulah saya. Jadi artinya marilah Pak Kapolri dan para elit Polri, apa yang disampaikan oleh Presiden ini, kami para purnawirawan ini berharap bahwa Pak Kapolri dengan para pembantu-pembantunya, pejabat utama, buat tindakan nyata. Contohnya, mulai dari Kapolri sendiri. Pola hidup yang sederhana, yang merakyat, yang nyatu pada rakyat. Mulai dari rumahnya Kapolri. Rumah Kapolri itu sudah berapa Kapolri di Jalan Patimura. Ya. Itu depannya itu mengambil fasilitas umum. Jalur lambat depan, jalur lambat samping kiri, jalur lambat samping kanan. Ditutup. Rakyat nggak boleh lewat di situ. Bahkan ada kendaraan apa itu berat ya, parkir mobil. Jangan dong, itu fasilitas umum. Nah nanti ditiru oleh Kapolda.
Bahkan dulu waktu saya ke Solo, ditiru juga oleh Kapolres Solo. Tapi saya protes. Lah, kalau rumahnya Kapolri aja merasa nggak aman, ya rakyatnya bagaimana? Termasuk juga penggunaan kawal-kawal ya. Ibu-ibu pejabat polisi di daerah, ibu Kapolres, atau ibunya pejabat di Polda atau Kapolda, mau berangkat kantor atau berangkat kemana, berangkat ke restoran atau kemana pakai ngiong-ngiong itulah. Iya. Jangan lagi lah. Maaf, tapi ini maksudnya istri Kapolres ya, Iya. Pak? Bukan ibu Kapolres, artinya bukan Bukan. polwannya yang menjabat sebagai Bukan. Kapolres. Jadi itu nggak boleh. Nggak boleh itu kan menunjukkan bahwa Polri itu sok kuasa. Katanya Presiden loh. Ya. Saya, apa yang dikatakan Presiden, saya sampaikan pada junior-junior saya yang jabat sekarang. Nggak usahlah Kapolda ke kantor pakai pengawal. Kapolda itu adalah pengaman, penanggung jawab, ketertiban, keamanan lalu lintas. Loh, kalau dia sendiri dikawal, dia nggak tahu kotanya macet. Kapolres kadang-kadang nyelpit-nyelpit di tempat umum, ngoeng-ngoeng. Nah, kemarin baru aja kan dipamerkan di di medsos, ada mobil Polri yang jelpit-jelpit di mana pakai apa? Klakson yang tweet. Iya. Itu nggak benar. Ketika jalan macet ya, Pak. Inilah Pak Kapolri, tertibkan ini. Mulai dari Pak Kapolri sampai Kapolda sampai Kapolres. Tindak betul. Nah, kemarin kita heran ya, ada seorang Kapolda yang baru ditunjuk kemarin. Iya. Dia sebelum ditunjuk jadi Kapolda yang baru mutasi kemarin ke Kalimantan mana itu lupa saya. Dia dipamerkan di media sosial, pakai baju yang harga 7 juta sekian, pakai jam, pakai cincin mewah dan sebagainya. Padahal dia masih jabat. Ya saya nggak tahu apa jamnya itu palsu, apa cincinnya itu palsu, apa bajunya palsu, nggak tahu. Tapi itu kan hal-hal menunjukkan kemewahan. Tapi oleh Kapolri masih diangkat. Nah, berarti sistem pemantauan track and record dan sistem mutasi di tubuh Polri itu, apakah Dewan Pangkat dan Jabatan itu belum berfungsi? Saya tidak tahu. Tapi faktanya itu. Nah, Presiden baru memberikan arahan itu, kok begitu? Termasuk juga yang lain-lain perlu dibenahi. Ya. Pak. Lalu kalau ada bantahan loh, saya pakai uang sendiri gitu, Pak. Ya boleh, pakai uang sendiri, beli, simpan dulu, nanti kalau sudah pensiun baru dipakai. Soalnya kalau masih menjabat, itu katanya Presiden berpamer kekayaan di tengah-tengah rakyat yang kesusahan. Iya. Akan menimbulkan kesenjangan sosial. Lalu terkait dengan hal tersebut, Pak, ada lagi badai narkoba. Ini yang baru-baru ini diisukan melibatkan Kapolda Sumatera Barat, boleh dibilang mantan ya Pak sekarang ya. Yang kemudian sebenarnya akan dipromosikan menjadi Kapolda Jawa Timur. Itu bagaimana, Pak? Bukan dipromosikan, tapi sudah diangkat, tinggal melaksanakan tugas kan. Tinggal serah terima. Nah, ini pertama saya menyikapi ini, petinggi Polri tidak peka. Tidak pekanya apa? Yang namanya TM ini, jabatannya selalu hebat terus. Prestasinya nggak tahu gitu, tanda tanya besar. Yang kedua, dia dihebohkan di media sosial sebagai Polri yang terkaya di Indonesia. Yang ketiga, dia bergaya hidup mewah. Padahal gaya hidup mewah ini sebelum Presiden menyatakan ini di depan anggota Polri dan petinggi Polri, sudah disinggung oleh anggota DPR Komisi 3 pada saat RDP. Tapi kok Kapolri masih menunjuk dia sebagai Kapolda Jawa Timur. Dan ini yang ketiga gitu. Yang ketiga kali jadi Kapolda. Saya katakan, apa nggak ada orang lain? Anggota Polri itu 420 ribuan. Kok yang jadi Kapolda ini sampai 3 kali gitu? Nanti ada yang 4 gitu. Spesialis, Pak. Ya, apa kelebihannya? Apa kelebihannya? Nggak ada kelebihannya. Saya juga Polri, saya memantau adik-adik saya, junior saya. Nggak ada kelebihannya. Mungkin kelebihannya di bidang PDKT. Di bidang
hal-hal lain. Nggak ada. Sementara yang lain bertugas di pelosok-pelosok. Kalau kita lihat mutasi yang terakhir, yang baru keluar, baik yang bareng bersamaan dengan Teddy Minahasa, yang pertama diangkat jadi Kapolda Jawa Timur, maupun telegram kedua tentang pemutasian sehubungan dengan penggantian Kapolda Jawa Timur dari Teddy Minahasa yang nggak jadi itu, ditunjuk Kapolda Sumatera Selatan, terdapat lagi ada orang yang 3 kali jadi Kapolda. Ada lagi orang yang bergaya hidup hedonisme, ditunjuk jadi Kapolda juga. Nah, apa enggak? Ya ini sebenarnya gimana ya? Ini yang harus dikoreksi itu pada level tertinggi, elit-elitnya Polri. Saya tidak tahu apakah sistem mutasi Polri itu masih menggunakan wanjak. Wanjak itu berfungsi beneran di wan jabatan itu, atau hanya formalitas. Mungkin daftarnya hanya dibuat oleh SDM, kemudian setelah daftarnya dimasukkan ke MAP, dimintakan tanda tangan ke sini, baru Kapolri tiken. Ini berarti DSDM-nya yang harus diganti, yaitu Deputi Sumber Daya Manusianya yang nggak beres. Kalau gini-gini terus kacau. Kan sudah kecolongan dulu itu waktu apa? Broto Seno kan? Broto Seno colongan. Yang salahnya DSDM ini yang harus dicopot. Nah ini juga permutasian kayak gini. Nah ini kemarin ini juga kesimpulan dari arahan Kapolri, kesimpulan dari arahan Presiden adalah supaya ke dalam itu, integritas ke dalam itu dibenahi. Nah, Presiden kalau memberi pengarahan memang begitu kan, tidak mendetail harus ini, harus ini, harus ini. Tetapi supaya integritas ke dalam itu bisa baik, apa kuncinya? Ya kuncinya pembenahan ke dalam, reformasi. Nah dibenahi apa? Manusianya, the man behind the gun yang harus dibenahi. Saya dapat keluhan dari dalam ya, yang di pendidikan terus. Nanti dari PTIK, pindah ke Lemdik, dari Lemdik pindah ke Sespim, bisa sampai 5-6 tahun. Sementara yang ini Kapolda sini, Kapolda sini, Kapolda sini. Lah ini ketidakadilan. Jadi bagaimana Kapolri mau bekerja dengan baik kalau yang mendukung dia hanya ini aja. Polri itu bergerak itu di rakyat, di lapisan terbawah, di Polsek, di Polres. Nah, kalau ini tidak mendukung gitu kan, karena apa? Ya ngapain katanya? Saya paling jadi direktur di Polda ini. Direkturnya pun direktur yang direktur begitu-begitu aja. Sementara direktur yang bergengsi itu hanya orang-orang itu aja, meloncat sini, meloncat sini, meloncat sini. Yang ini bisa terbenam sampai pensiun. Saya katakan ditempatkan di hutan yang nyamuknya segede ayam. Ya, jadi ini saya yakin kalau Pak Kapolri yang sekarang, beliau ini kan orang reformis gitu. Tapi harus di backup oleh elit-elitnya, para bintang 3, para bintang 2 yang di Mabes. Jangan ngumpani Kapolri hanya gitu-gitu aja. DSDM-nya ganti bila perlu. Direktur Sumber Daya Manusianya. Kemudian Deputi Sumber Daya Manusianya. Kemudian Kepala Biro yang ngatur penempatan itu ganti. Direformasi lah. Ganti orang-orang itu. Jangan hanya konco-konconya aja, ini aja. Karena apa? Kapolri kan dapat nama dari itu saja. Digantilah, copotlah orang-orang itu. Ganti dengan yang sejiwa dengan Kapolri, yang reformis. Saya yakin bahwa mindahkan orang-orang hanya itu aja bukan Kapolri. Ini maunya orang personel ini, DSDM-nya ini. Nah, tolong ini dibenahi. Jangan ada orang hanya itu saja yang duduk di jabatan. Kemudian orang mau pendidikan diberi pemerataan. Yang di pelosok-pelosok juga kebagian. Kemudian mutasi, rolling aja. Jangan hanya orang ini aja nanti berputar di Jakarta. Kayak Sambo lah. Sambo itu hampir sepanjang hidupnya, kecuali waktu dia di mana itu, di Brebes ya. Iya. Buat dekat aja dengan Monas. Baru buka jendela rumahnya Monas. Buka Monas. Nah tapi hasilnya apa? Ya ini. Ya saya percaya juga TM ini kayak Sambo juga.
jabatannya ini mewah 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 mewah. Hasilnya apa? Ini juga dagang narkoba. Yang salah siapa? Yang salah itu atasan. Kalau pada level ini siapa yang salah? Maaf aja, Kapolri penanggung kesalahan semua. Tapi Kapolri diumpani oleh siapa? Diumpani oleh pembantu-pembantu dekat di sekitar dia itu. Yang matanya nggak melihat ke jauh. Hanya melihat ini. Lalu Pak, ketika rapat dengar pendapat antara Komisi 3 dengan Kapolri dan jajarannya waktu itu, salah satu pesannya adalah reformasi internal. Lalu apakah artinya sekarang ini reformasi itu belum dilakukan, Pak? Kalau saya melihat belum ya. Belum kelihatan. Nah, reformasi internal itu kan benahi personil. Nah, benahinya gimana? Satu, azas keadilan yang harus ada. Azas keadilan, ya tadi kembali kepada jabatan mutasi tadi. Seolah-olah Kapolri ini membangun geng gitu. Ada gengnya. Jadi yang jabatan-jabatan strategis itu dikasihkan ke orang-orang dia. Ya ini aja. Saya nggak tahu mengapa begitu. Apakah Kapolri ini berkuasa full di bidang mutasi atau tidak? Tapi jangan-jangan ada impossible hand gitu. Yeah. Entah dari mana bermain, titip pokoknya ini harus dijadikan Kapolda di sini. Kalau tidak, nanti saya akan tidak dukung Anda dalam hal kebijakan. Nggak tahu, ini harus kita yang lainnya harus sadar juga, ya, terutama para elit-elit negeri ini. Jangan terlalu mencampuri Polri sampai ke urusan dalam, urusan personil. Karena saya melihat ya, misalnya ada seorang dari pelosok, Polda pelosok, pindah ke Kapolda Metro. Tahu-tahu kena masalah, pindah jadi Kapolda lagi. 3 kali dia kan, dari pelosok Kapolda Metro, pindah lagi jadi Kapolda di daerah lagi, pindah lagi sekarang jadi Kapolda tipe A lagi, tapi di luar Jawa gitu kan. 3 kali dia Kapolda, padahal itu bermasalah gitu kan. Dicopot dari Metro kan, diganti oleh Pak Fadil. Lah, ini terjadi. Nah, saya nggak tahu apakah ini karena elitnya Polri atau titipan dari luar, bahwa orang ini apa istilah kita kan tanaman keras gitu, harus orang ini. Nah, ini harus Kapolri yang kuat, yang bisa menolak campur tangan seperti ini. Saya yakin lambat laun Pak Kapolri yang sekarang, karena dia usia jabatannya masih panjang gitu ya, beliau akan merubah gayanya, stilnya, sehingga tidak bisa lagi campur tangani baik oleh impossible hand ataupun dari kekuasaan. Kemudian dia tidak akan terpengaruh oleh geng-geng di dalam Polri. Beliau punya garis yang jelas, insya Allah kita dukung gitu. Lalu dalam pandangan Bapak, apa sih Pak sebetulnya hal mendasar yang harus dilihat dan dipertimbangkan oleh para elit Polri ini Pak, menghadapi masalah seperti ini Pak? Yang harus dipertimbangkan pertama adalah institusi ya. Jadi segala sesuatu untuk institusi. Siapa yang bersalah, ya ditindak sesuai kesalahannya. Nah contohnya, kemarin setelah Sambo bertubi-tubi serangan kepada Polri tentang ketidakberesan dalam pengamanan stadion Kanjuruhan, pengamanan sepak bola. Ya harus diperbaiki mulai daripada SOP pengamanannya, kemudian siapa yang bertanggung jawab harus ditindak. Kalau tidak bersalah ya harus dibebaskan. Kemarin kan sudah dicopot Kapolres ya. Copot Kapolda. Dan pencopotan itu sifatnya demosi. Kemudian ada 9 komandan Brimob lapangan. Itu demosi semua. Nah itu harus diperiksa. Tidak bisa langsung copot begitu saja. Saya kalau dicopot begitu saja, adik-adik yang junior, yang tadinya bertugas dengan baik di lapangan, tapi karena dia mungkin salah dalam memberikan perintah penembakan gas air mata dan sebagainya, langsung dicopot. Oke lah, untuk sementara dicopot, tapi dipelajari, disidang bila perlu kan, untuk supaya demosi itu sidang kode etik. Nah, dilihat apakah mereka bersalah, standarnya apa, SOP. Kemudian standar lain berikut adalah RENPAM, rencana pengamanan.
rencana pengamanan Kanjuruhan itu bunyinya bagaimana? Adakah yang dilanggar oleh komandan lapangan ini? Kalau tidak dilanggar, walaupun dia menembakkan gas air mata, berarti dia tidak salah. Yang salah siapa? Yang salah yang membuat perintah itu. Yeah. Maka yang ditindak yang buat perintah. Perintah. Yang buat perintah yang ditindak. Junior-junior yang perwira lapangan jangan ditindak dong. Dia kan melaksanakan perintah itu. Kalau ada terjadi gini, tembakkan gas air mata. Siapa yang buat perintah itu? Nah, itulah yang bersalah. Termasuk Kapolresnya. Apa Kapolresnya bersalah? Ya sementara dicopot ya silakan. Tapi orang yang sudah dicopot sebegitu, karirnya kan langsung dicoret. Kalau tidak bersalah dipulihkan. Caranya gimana? Ya caranya melalui sidang kode etik. Yeah. Kalau dia bersalah, tidak cukup hanya jabatan saja. Kan kalau kesalahannya itu mengakibatkan jiwa orang lain meninggal, pidana dong. Yeah. 359, 360. Jadi fair deh. Kalau bersalah, salahnya apa? Apa cukup kode etik atau harus bertanggung jawab pidana juga? Enak. Tapi kalau main copot gitu aja, sementara saya apresiasi. Tapi untuk kedepannya, orang-orang ini harus tegas, harus jelas, harus diberitahu, dan publik harus tahu apa kesalahannya. Yeah. Jadi jangan sampai misalnya dia nembak, orang ditembak sampai mati, belum tentu dia bersalah. Yeah. Kalau dia SOP-nya benar, kemudian apa yang dilakukannya sudah sesuai dengan ketentuan, ya sudah. Tapi untuk menyatakan sesuai dengan tidak itu di sidang, gitu. Berarti harus ada pemulihan Harus nama baik ada ya pemulihan Pak, ketika nama itu baik, tidak terbukti ya Pak ya. Ya kita sudah harus begitu. Zaman sekarang udah terbuka. Dan kasihan junior-junior ini kalau tahu-tahu dicopot, tahu-tahu diberhentikan tanpa melalui sidang. Lama-lama orang takut Pak Ya menjadi takut pejabat. dong. Junior saya takut bertindak. Lama-lama buat apa kan bertindak? Baik Pak, lalu pertanyaan terakhir nih Pak, salah satu arahan Bapak Presiden kemarin disampaikan bahwa yang menurunkan tingkat kepercayaan rakyat terhadap Polri, salah satunya itu adalah gaya hidup hedonisme itu tadi ya Pak, yang ditunjukkan oleh beberapa pejabat Polri. Karena ini memang era sosmed sekarang ini, cekrek-cekrek foto upload itu bisa menimbulkan berbagai asumsi begitu. Iya. Bagaimana menurut Bapak? Ya itu Presiden lagi yang bilang. Ya. Apa yang disampaikan Presiden karena surat keluhan masyarakat kepada Presiden dan Presiden mendengar langsung dan Presiden melihat langsung. Saya ini hanya ngulasnya saja. Ya. Supaya junior-junior saya yang dinas berubah. Ingat, dunia sudah berubah. Beda dengan zaman saya dulu. Zaman saya kan nggak ada sosmed yang begini. Nah, mulainya dari mana diperbaiki? Saya katakan tadi, ya mulai dari Kapolri sendiri. Ya Kapolri kurangilah jumlah pengawal yang weng-weng banyak sekali itu kurangi. Kenapa? Kapolri itu penanggung jawab keamanan, bukan berarti dia harus prioritas sekali. Terus dari rumah Kapolri diperbaikilah. Jangan lagi menutup fasilitas umum. Jalan kiri kanan ditutup, penuh parkir, jalan di depan nggak boleh masyarakat lewat demi kenyamanan Kapolri di situ, nggak boleh lah. Oh, sudah sejak zaman Kapolri dulu, ya diperbaiki. Dulu ya nggak apa-apa, sekarang sudah berubah. Yeah. Mungkin kalau zaman dulu ditutup jalan Patimura, jalur cepatnya pun nggak apa-apa ya. Dulu masih sepi. Iya, tapi sekarang sudah lain. Nah, kalau ini tidak, ini akan ditiru. Yeah. Ditiru oleh Kapolda. Berikut, tiru juga oleh Kapolres. Nanti lama-lama Kapolsek. Wah, di depan rumah Kapolsek ditutup jalur itu. Ini kacau nantinya. Dulu pernah itu dibuka. Tapi nggak sampai setahun, zaman Kapolrinya Pak Idham ya. Pak Idham itu nggak ada itu kalau nggak salah. Pak Listio Sigit ini kok ada lagi ada gitu. Lagi. Ini yang salah Denmanya ini, bukan salahnya Kapolri. Mungkin Kapolri nggak pernah ngurus itu. Kadenmanya ya, mudah-mudahan dengar Kadenmanya. Jangan begitulah. Dilihat apakah rumah Panglima TNI begitu? Apakah rumah Presiden di mana itu? Bogor? Nggak boleh orang lewat jalur lambat? Enggak kok. Boleh. Artinya pengamanan cukup di dalam rumah saja lah ya Pak ya. Iyalah. Kalau mau takut dibom, ya jangan jadi Kapolri. Nggak, ini bukan kritikan, hanya nyadarkan aja. Iya. Saya yakin ini bukan salahnya Kapolri. Ini salah dari yang menangani masalah pengamanan rumah dinas. Kepala rumah tangga itu siapa? Ya kepala Denma. Kadenmanya Kapolri. Kapolri nggak sempat ngurusi itu. Ayolah Kadenma, dengarlah ini, bukalah itu. Malu. Orang aja nggak berani nyampaikan saja gitu.
Nah, Sebenarnya kemudian sudah ada yang menyampaikan kemudian tapi nggak didengar, Pak. agak mungkin lah Kapolri kan mau. Kemudian masuk juga ke telinga presiden, ke telinga siapapun juga, termasuk ke saya. Kalau ada rapat ibu-ibu istri Polri berbaris mobil mewah di jalan itu, nggak usah lah. Ya udahlah, bila perlu naik apa namanya yang sewa tuh? Grab. Naik Taksi Grab online atau ya, Pak. naik apa namanya? Taksi Taksi gitu. Lo mobil mewahnya Mercy-nya mana ya, simpan dulu lah. buat kondangan aja Buat kali, Pak. kondangan. Kondangan pun kalau keluar kota. Karena apa? Saya yakin itu halal, milik mereka, warisan dari orang tua atau apalah. Tetapi kata Pak Presiden, era sekarang jangan dulu membuat gap, pamer kekayaan, menyakiti hati rakyat, kesenjangan sosial. Udahlah, mohon ini Pak Kapolri, Pak Kapolda, benar-benar ini bukan hanya semboyan aja, tapi bentuk nyata. Nah, lihatlah Kapolda di daerah masih pakai ngueng-ngueng kalau kemana-mana, jalan ditutup. Lah kalau mau cepat sampai ke kantor bangun pagi lah, datang pagi. Kapolres juga gitu, pejabat utama juga gitu. Jangan, kenapa? Nanti lama-lama kan ada yang sudah memoto kan, lampu merah kok diterobos gitu. Iya, sekarang gampang Pak bikin video langsung upload Ay, bisa viral. jadi udahlah, nggak zamannya lagi main kekuasaan-kekuasaan begitu. Ya kalau mau datang pagi-pagi, kemudian barang-barang mewah, ya kayak apa namanya, Direktur Tindak Pidana Umum kan, kan dipotret bajunya. Apa itu Iya, baju kotak-kotak tuh apa nama mereknya itu? Burberry Pak, Ah, Burberry. ya kalau saya hafalnya hanya makanan aja, apa namanya? Blueberry. Itu katanya 7 juta harganya. Dan sebagainya dan sebagainya. Itu udahlah, nanti dulu aja. Walaupun itu saya yakin beli sendiri uang halal dan sebagainya, tapi kan tidak pantas lah. Tapi alhamdulillah ditunjuk jadi Kapolda kok begitu-begitu. Ya mudah-mudahan beliau bisa menjalankan tugasnya ya Pak. Iya. Baik Bapak, itu tadi pertanyaan terakhir dari saya. Terima kasih untuk waktu dan kesediaannya hari ini Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan penonton sehat semua. Amin. Anggota Polri sehat semua dan cepat berubah. Terima kasih. Dan kita sama-sama berharap juga Pak, semoga semua masalah yang tengah dihadapi Polri ini bisa segera terselesaikan, termasuk reformasi internal itu tadi ya Pak ya. Ya. Baik. Terima kasih para pemirsa sekalian telah mengikuti YouTube hari ini. Jangan lupa tetap kami tunggu untuk like dan komennya, subscribe-nya juga, dan nyalakan bel-belnya supaya nanti nggak ketinggalan kalau ada video-video baru dari Bapak Susno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.